Sobat Mitra Pelajar, ketemu lagi dengan Kak Santi. Yeay, di video pembahasan soal SIMAK UI. Nah, untuk di video kali ini Kakak akan bahas soal SIMAK UI 2019. Oke, kita lanjut aja ya, langsung aja ke nomor 1. Jadi di nomor 1 ini soalnya konsep yang mengkaji jenis kegiatan penduduk di dataran tinggi dan rendah ya. Dan rendah adalah, jadi di sini dia menanyakan tentang apa sih, konsep apa yang digunakan untuk mengkaji perbedaan kegiatan penduduk ya. Ini kegiatan penduduk yang di dataran tinggi sama rendah. Nah, masih ingat kan konsep geografi itu ada berapa ya? Ada 10 ya kan? Di antaranya itu ada yang pertama nih, ada nih, kakak tulis dulu, konsep geografi. Konsep geografi nih, yang pertama itu ada keterkaitan ruang. Kalau keterkaitan ruang itu saling berkaitan antara satu ruang dengan ruang yang lain, ya kan? Jadi kalau misalkan nih di Bogor itu ada banjir gitu, misalnya kayak airnya meluap gitu karena dataran rendahnya kemudian nanti mengalir ke Jakarta, terus Jakarta jadi ikutan banjir. Nah, itu termasuk di konsep geografi yang keterkaitan ruang kayak gitu. Terus yang kedua kita punya konsep keterjangkauan kan, keterjangkauan atau ada juga yang menyebut sebagai aksesibilitas atau kemudahan dalam mencapai suatu tempat, betul. Terus yang ketiga itu ada morfologi. Kalau morfologi itu membahas tentang apa? Membahas tentang bentuk lahan ya kan, tentang dataran tinggi, proses pembentukannya seperti apa, dataran rendah pembentukannya seperti apa, delta, cliff, terus kemudian tombolo dan segala macam bentuk lahan itu dibahas di konsep yang morfologi. Terus kemudian yang keempat ada jarak ya. Ada jarak nih kan, nanti jarak itu ada dua, ada yang absolut sama ada yang relatif, ada yang mutlak, ada yang tidak kayak gitu. Terus yang kelima ada aglomerasi kan. Kalau aglomerasi dia membahas tentang apa? Pemusatan atau pengelompokan ya kan. Terus yang keenam itu ada diferensiasi area ya. Diferensiasi area itu berarti apa? Membandingkan kan ya kan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain kayak gitu. Misalkan nih di daerah ini itu memiliki karakteristik seperti ini, sedangkan kalau di daerah yang lain itu memiliki karakteristik yang lain kayak gitu. Itu dikaji menggunakan konsep geografi diferensiasi area. Terus kemudian yang ketujuh ada interaksi dan interdependensi. Ini biasanya kebalik nih antara interrelasi ya sama interaksi. Interdependensi ya. Jadi saling berkaitan dan saling berhubungan. Jadi biasanya memang kalau untuk yang interaksi dan interdependensi ini tuh kayak kerjasama gitu loh, kerjasama dua wilayah. Terus yang ke-8 itu ada P untuk pola. Ini kayak bentuk ya gitulah ya, pola ruang ya, tata ruang kayak gitu. Terus yang ke-9 itu ada lokasi. Ini lokasi sama nanti kayak jarak, ada relatif, ada absolut, ada yang pasti, ada yang tidak pasti kayak gitu kan. Nah, terus yang terakhir itu ada nilai guna nih guys. Ada nilai guna ya kan, atau manfaat suatu wilayah kayak gitu, atau fenomena. Nah, dari 10 konsep yang sudah kakak sebutkan di sini ya, berdasarkan opsi ya, kita lihat di opsi A, ketergantungan. Tadi ada nggak ketergantungan? Nggak ada ya. Oke, berarti ini kita coret dari opsi jawaban kita. Keterjangkauan, oke ada, tapi apakah itu jawabannya? Ya, kan tadi keterjangkauan itu adalah kemudahan mencapai suatu tempat, ya kan? Nah, sementara di sini itu membahas tentang perbedaan jenis kegiatan antara dataran tinggi sama dataran rendah kayak gitu. Berarti ini tidak termasuk ke dalam jawaban karena nggak dikaji menggunakan keterjangkauan kayak gitu. Terus ada keterkaitan area atau keterkaitan ruang. Ini juga enggak ya, karena ini kan
nggak saling berkaitan gitulah ruangnya. Berarti kita ini coret juga. Terus kemudian ada diferensiasi area nih kan diferensiasi area itu adalah mengkaji tentang perbedaan kan wilayah kayak gitu antara tadi kalau misalkan kalau di sini dataran tinggi memiliki karakteristik kegiatan penduduknya seperti ini, sedangkan kalau untuk di dataran rendah mungkin misalnya gini deh, di dataran tinggi itu masyarakatnya atau penduduknya itu memiliki aktivitas mereka senang banget nanam sayuran kayak gitu. Sementara kalau untuk yang dataran rendah itu mereka misalkan membuka bidang jasa, berdagang kayak gitu. Itu kan berarti membicarakan tentang perbedaan ya kan di dua wilayah itu kayak gitu. Tapi kita lihat dulu opsi yang aglomerasi. Kalau aglomerasi itu kan pemusatan atau pengelompokan. Jadi misalkan untuk membahas kenapa terbentuk adanya kampung Melayu, kenapa ada kampung Cina, ya karena di situ berkumpulnya orang-orang Melayu, di situ berkumpulnya orang-orang Cina, makanya disebutnya dengan kampung Melayu kayak gitu. Ya, jadi ini juga tidak bisa kita jadikan jawaban karena tidak bisa untuk mengkaji kegiatan penduduk, perbedaan kegiatan penduduk kayak gitu. Maka untuk nomor 1 berarti jawabannya yang D. Oke, jelas ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2, ke nomor berikutnya. Oke, nih nomor 2. Kalau untuk nomor 2 itu soalnya gempa bumi tektonik di Lombok pada tahun 2018 terjadi akibat sesar naik, sesar ya itu ya, sesar naik Flores. Mekanisme ini adalah bagian dari pergerakan bumi secara, sahabat mitra pelajar masih ingat gak sih bahwa di tahun 2018, di 2 tahun yang lalu berarti ya, Lombok mengalami gempa bumi yang cukup sering ya, cukup parah. Jadi kayak bisa nyampe ratusan kali gitu loh untuk gempa buminya. Nah, itu memang berdasarkan hasil dari penelitian terjadi akibat adanya sesar naik ya, adanya sesar naik gitu. Dan memang gempa buminya dangkal sehingga terjadi beberapa kali kayak gitu. Nah, mekanisme ini adalah bagian dari pergerakan bumi secara, masih ingat gak sih apa sih namanya? Masih ingat gak sih tenaga pembentuk permukaan bumi ya? Kayak gitu. Nah, oke, kita mengingat lagi materi kelas 10 bahwa kan untuk tenaga pembentukan permukaan bumi itu kan ada 2, ya kan? Ini ada 2 nih, tenaga pembentuknya. Tuh, tenaga pembentuk permukaan bumi itu kan ada 2, tenaga pembentuk kelihatan ya. Terus permukaan bumi itu kan ada 2, ada apa aja? Itu ada yang endogen ya kan, sama ada yang eksogen. Nah, kalau eksogen itu kan tenaga dari luar kan, maksudnya iya dia berasal dari luar. Terus kalau endogen itu tenaga dari dalam. Nah, karena di sini yang ditanyakannya adalah sesar naik ya, berarti kan itu sudah jelas banget tidak termasuk di eksogen. Maka di sini kakak mau bahas yang endogen dulu. Nah, kalau untuk yang di endogen sendiri masih ingat ya, terbagi menjadi berapa lagi? Di sini kayak banyak banget gitu opsinya. Terbagi laginya tuh agak cukup rame gitu kan. Di sini ada epirogenesa ya, atau epirogenetik, kemudian ada orogenetik. Kayak gitu. Nah, untuk di epirogenesa sendiri itu nanti terbagi menjadi 2 lagi kan. Ada yang positif sama ada yang negatif. Ya kan, ada epirogenesa positif, ada yang epirogenesa negatif. Kalau epirogenesa positif itu yang air laut yang naik ya, air laut naik, daratan seolah-olah turun, itu yang menyebabkan air laut menjadi dangkal kayak gitu. Kalau epirogenesa negatif itu adalah daratannya yang naik, kebalik berarti. Kalau positif itu dia air laut naik, daratan seolah-olah turun, benar. Kalau yang negatif itu daratannya yang naik, daratan naik, air laut seolah-olah turun. Iya benar. Kalau yang negatif itu tuh
Jadi daratannya itu kayak seolah-olah kayak seolah-olah air laut itu surut, padahal tuh tidak surut sebenarnya, tapi terjadi pengangkatan dari bawah laut kayak gitu. Itu yang negatif. Nah, kalau yang orogenesa itu nanti terbagi menjadi dua juga ya kan. Ada patahan lipatan. Nah, nanti kalau yang di patahan ini nanti dia terbagi lagi menjadi ada yang normal. Ini kan ada beberapa jenis patahan gitu ya. Ada yang normal, ada yang reverse, sama ada yang sesar gitu. Nih ada normal fault, ada reverse fault, sama ada yang sesar kayak gitu. Kalau lipatan kan jelas ya, nanti menghasilkan antiklinal sama sinklinal kayak gitu. Jadi berdasarkan silsilah tenaga pembentuk permukaan bumi ini gitu kan, berdasarkan dari kayak gini kita bisa lihat kan bahwa kalau untuk yang sesar naik itu sesar ya berarti ya, itu masuknya kemana? Dia masuknya ke orogenetik kayak gitu. Jadi kalau nomor 2 itu jawabannya yang Nah, kalau kita bahas sedikit yang eksogen, tenaga eksogen itu terbagi menjadi ada apa aja sih? Ada yang pengikisan, ya kan? Ada pengikisan atau erosi. Terus kemudian ada sedimentasi atau pengendapan sedimentasi. Kemudian yang ketiga ada pelapukan gitu. Jadi kelihatan nggak? Kayak gitulah gitu. Oke, jadi jelas ya nomor 2 itu dia masuknya ke yang orogenetik atau orogenesa. Oke, nah kita lanjut lagi ke nomor 3. Di nomor 3 ini soalnya adalah bentukan pola aliran sungai yang dapat mencirikan adanya patahan. Ya, di sini kita sedang ditanyain pola aliran sungai, tapi di daerah patahan. Nah, sebelum kita lihat jawaban, kita review lagi materi kelas 10 ya ini ya. Pola aliran sungai itu cukup ramai ya, banyak gitu kan. Pola aliran sungai. Pola aliran sungai yang pertama kan ada yang pertama itu ada yang dendritik. Ini yang paling terkenal nih, dendritik, ya kan? Kalau dendritik itu di mana? Dendritik itu adanya di dataran rendah gitu. Kemudian yang kedua itu ada yang dendritik, terus ada yang trelis kan. Kalau trelis di mana? Kalau trelis itu adanya di daerah lipatan. Nah, terus yang ketiga itu ada rectangular. Itu ada di daerah patahan. Kemudian ada, ini semoga cukup ya. Kemudian yang keempat itu ada radial, sentrifugal, sama sentripetal. Kalau yang sentripetal itu dia masuknya di cekungan. Ini di cekungan. Nah, terus kemudian ada sentrifugal. Kalau sentrifugal dia di daerah dataran tinggi. Ini ada di dataran tinggi. Kemudian ada sentripetal, sentrifugal. Kemudian ada yang paralel. Kalau paralel itu di daerah yang curam ya. Oke. Kemudian ada yang annular. Kalau annular itu di daerah dom. Gitu. Dia kayak mengelilingi bukit gitu loh. Terus yang terakhir itu ada pinat. Kalau pinat itu dia kayak yang di daerah landai gitu. Jadi kebalikannya dari si paralel. Nah,
balik lagi nih pertanyaannya, itu adalah mencirikan adanya patahan. Itu udah jelas banget. Berarti kalau patahan kita akan berbicara bahwa dia itu memiliki pola aliran yang rektangular dan paralel. Loh, kok paralel kah, tidak yang B? B itu kan opsinya tuh ada pola aliran trellis dan rektangular. Nah, karena yang ditanyain itu adalah patahan, ya berarti otomatis pola aliran yang sangat terlihat itu ya si pola aliran rektangular itu, ya kan, di daerah patahan dan paralel. Dan patahan itu kan berarti terjadi biasanya di dataran tinggi kayak gitu kan. Jadi dia memiliki daerah yang cukup curam kayak gitu. Jadi kalau untuk yang nomor 3 itu jawabannya yang D. Oke, jelas ya? Oke, nah kita lanjut nih. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Oke, di nomor 4 ini batas terluar laut teritorial nih. Laut teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia ke arah laut lepas. Ke arah laut lepas itu ditarik 12 mil. Ya kan, masih ingat ya bahwa menurut UNCLOS pada tahun 1982 laut Indonesia itu terbagi menjadi 3 bagian, ya kan, maksudnya terbagi menjadi 3, ada yang laut teritorial, ada yang ZEE, sama yang ada landas kontinen. Nah, oke, nih batas laut Indonesia ya, batas laut Indonesia ini materi kelas 11 ya berarti ya. Kita review materi kelas 11. Nah, jadi tadi ya terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada memang laut teritorial. Kalau teritorial itu memang dia terbagi. Memang dia ditarik 12 mil ya. 12 mil ke arah laut lepas. Kemudian yang kedua ada ZEE. Kalau ZEE itu dia 200 mil ya. Kalau yang ZEE 200 mil. Terus kalau kontinen itu dia 200 mil juga. Tapi kalau untuk yang kontinen itu dia ini ya, apa sih namanya, benua. Jadi paling bawahnya gitu loh. Ini 200 mil juga. Tapi dia ke bawahnya tuh kayak 150 meter gitu. Ke laut lepas. Terus kemudian yang ini Nah, jadi kalau untuk yang nomor 4 itu ketiganya memang diambil dari garis pangkal terluar gitu. Jadi benar-benar yang kayak dari paling luar. Jadi kalau kakak ilustrasiin ya, jadi kalau misalnya diilustrasikan, kalau misalkan ini adalah pantai gitu, ini pantai gitu kan, terus ini lautnya nih gitu, ini lautnya, maka ya gitu, maka berarti dia diambilnya ya dari sini, dari sini gitu. Berarti diambilnya tuh kayak dari sini loh, dari paling luar terus ditarik ke arah sana gitu. Jadi kalau untuk yang teritorial dari sini ke arah sana 12 mil, kalau untuk yang ZTE dari sini ke arah sana itu 200 mil kayak gitu. Oke, nah kalau misalkan untuk yang kontinen dia ada yang ke bawahnya gitu. Jadi selain dari dia keluar, dia juga ada yang ke arah bawahnya. Kayak gitu, guys. Ya, dari pangkal terluar. Maka untuk yang nomor 4 itu jawabannya adalah yang C, garis dasar pantai terluar. Tuh. Jelas ya? Oke, kita lanjut di nomor 5. Nomor 5 ini dia nanyain ciri piramida penduduk Indonesia telah mendekati bentuk stasioner yang ditandai oleh. Oke, kita review lagi sambil review-reviewan lagi aja. Bentuk piramida ya, piramida penduduk ada 3 kan?
piramida penduduk tuh kan ada 3 tuh. Nih, yang pertama ada yang ekspansif, yang kayak gini kan, yang segitiga. Nih, dia ekspansif. Jadi kalau misalkan ini usia muda, ini usia tua, artinya jumlah usia muda itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan usia tua. Dan dikatakan kalau di sini memang angka harapan hidupnya rendah kayak gitu, karena orang-orang tuh kayak di umur segini udah pada nggak ada kayak gitu. Jadi di sini kita bisa baca kelahirannya tinggi, sementara kematiannya juga tinggi. Terus yang kedua itu ada yang konstruktif gitu. Nah, kalau yang ini angka usia mudanya sedikit ya, muda, ini tua. Ini konstruktif. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, kakak gambar bawahnya ya. Kalau bawahnya itu, maksudnya kakak gambar di bawah. Jadi kalau ini kayak gini kan hampir rata nih. Di sini ada stasioner. Jadi memang hampir seimbang antara usia muda dengan usia tua tuh kayak hampir seimbang gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat nih ada perubahan di sini, dari perubahan dari kan Indonesia itu merupakan negara berkembang dan memang terkenal kalau negara berkembang itu biasanya memiliki piramida penduduk yang ekspansif, di mana jumlah usia muda itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan usia tua. Nah, sementara di sini dikatakan bahwa piramida penduduk Indonesia itu mendekati bentuk stasioner, bentuk yang seperti ini. Maka apa yang terjadi sebetulnya? Jadi kalau untuk yang itu, nah artinya di sini dia memiliki tingkat kelahiran yang mulai rendah ya, kelahiran mulai rendah. Jadinya tidak, si dasarnya itu tidak semakin lebar gitu, dan tingkat kematiannya juga rendah karena semakin lama orang-orang itu bisa bertahan hidup sampai usia tua gitu. Jadi sampai kayak lurus lama-lama gitu kan. Jadi lama-lama dia memiliki bentuk piramida yang stasioner kayak gitu. Jadi yang asalnya kayak gini karena ininya stabil ya, stagnan, maksudnya tidak terlalu banyak. Jadi lama-lama tuh, dan angka harapan hidupnya tinggi, artinya tingkat kematian rendah, maka lama-lama tuh dia kayak, kalau diilustrasikan tuh jadi kayak gini nih lama-lama gitu. Jadi jadi lama-lama dia kayak gini karena tingkat kematiannya rendah gitu. Jelas ya? Nomor 5, maka nomor 5 itu jawabannya yang utara, yang D. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 6. Nih, di nomor 6, berdasarkan kondisi geografisnya, sumber daya alam tambang yang paling sesuai dikembangkan di daerah Maros, Sulawesi Selatan adalah di Maros, Sulawesi Selatan itu banyaknya apa sih? Oke. Yang opsi A ada biji besi. Apakah biji besi banyak di Maros, Sulawesi Selatan? Tidak. Untuk biji besi itu kebanyakan dia terdapatnya di daerah Cilacap, terus kemudian ada Cilegon, kemudian ada Lampung gitu. Oke, berarti yang nomor 6 jawabannya bukan A ya kan? Gitu. Kalau yang D, panas bumi. Nah, panas bumi itu kan dia berasal dari perut bumi ya. Jadi kebanyakan di gunung, di daerah-daerah yang memiliki banyak gunung berapi. Nah, kalau untuk panas bumi sendiri sebenarnya kebanyakan itu kayak di Pulau Jawa sama Sumatera, karena kan memiliki rangkaian gunung berapi yang siapa sih yang nggak tahu kalau di Jawa sama Sumatera itu banyak banget gunung berapinya gitu. Kalau untuk nikel ya di opsi C itu adanya di Morowali guys ya, ada di Morowali sama ada di Maluku, bukan di Maros. Oke, kalau di Maluku tuh kayak di Halmahera kalau nggak salah. Terus, nah menarik, ada D, Batu Gamping. Jadi memang Batu Gamping ini tuh paling banyak itu di daerah Maros ya, Sulawesi Selatan, sama di mana? Sama di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta,
sama di Blora gitu. Itu Gunung Kidul, Blora sama Maros memang terkenal banget sama sumber daya alam tambang batu gamping kayak gitu. Jadi nomor 6 tuh jawabannya yang D ya. Sementara kalau untuk gas alam itu kebanyakan ya di Kalimantan, terus kemudian ada di Sumatera Selatan sama di Papua. Tuh, jadi kalau untuk yang Papua. Jadi kalau untuk nomor 6 itu jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke nomor 7 ya. Di nomor 7 soalnya adalah peta yang dapat digunakan untuk menentukan prioritas penempatan proyek kegiatan padat karya. Nah, itu tuh apa sih yang kita butuhin? Nah, kita tahu ya kalau yang namanya kegiatan padat karya kan gini, di industri itu ada yang namanya industri padat karya sama industri padat modal. Kalau industri padat modal itu dia lebih ke teknologinya yang banyak, sementara kalau industri padat karya itu membutuhkan pekerja ya. Jadi tenaga kerja manusia yang dibutuhkan. Contohnya tuh kayak industri tembakau biasanya, konveksi gitu. Itu dia membutuhkan yang padat karya gitu. Jadi maka yang dibutuhkan apa? Kan nomor 7 kita lihat opsi yang kita mulai dari yang A, peta persebaran dan pusat ekonomi. Untuk apa gitu kan? Kan kegiatan padat karya itu berarti membutuhkan tenaga kerja yang banyak dong gitu. Jadi tidak dibutuhkan ya pusat ekonomi. Nah, terus kemudian yang B ada peta persebaran dan kepadatan penduduk. Ini menarik. Nomor 7, peta persebaran si penduduk dan kepadatan penduduk. Jadi kita bisa tahu di mana nih jumlah penduduk yang banyak dan di mana nih yang padat kayak gitu. Oke, jadi nomor 7 yang B kita tahan dulu. Kalau yang C-nya peta persebaran pemukiman. Nah, bisa jadi dong kayak pemukimannya memang banyak tapi kan ada yang melakukan urbanisasi or something gitu. Terus jadi kalau cuma pemukimannya doang tidak menandakan kan di situ banyak penduduknya kayak gitu. Terus kalau yang 8 ada peta persebaran lokasi industri. Ini tidak kita butuhkan ya untuk penempatan proyek kegiatan padat karya, karena ya untuk apa gitu loh. Peta persebaran lokasi industri kan cuma melihat oh di sini ada industri ini, di sini ada industri apa gitu. Jadi tidak cocok untuk penempatan yang proyek kegiatan padat karya itu. Terus peta jaringan transportasi itu kan berarti hanya membahas tentang aksesnya kan. Jadi itu juga kita itu tidak kita butuhkan. Jadi kalau untuk yang nomor 7 itu jawabannya yang E, yang peta persebaran dan kepadatan penduduk, karena kita membutuhkan daerah mana nih yang banyak penduduknya gitu dan bisa kita jadikan sebagai pekerja di industri si padat karya tadi kayak gitu. Oke, kita lanjut aja. Kita langsung ke nomor 8. Jadi di nomor 8 ini ada soalnya gini. Kita lanjut ya. Salah satu kunci penting untuk pengenalan objek pada citra penginderaan jauh berupa ketampakan sebaran pohon, irigasi, dan tempat parkir adalah. Nah, jadi di sini kita disuruh untuk mengenali objek, ya kan? Penginderaan jauh gitu. Nah, terus si objeknya itu ada sebaran pohon, ada irigasi, pengairan, sama tempat parkir tuh kita bisa melihat atau membedakan kunci pentingnya itu ada di mana sih gitu. Nah, apakah menggunakan rona ya? Di opsi A ada rona. Jadi rona itu kan sebenarnya lebih ke kayak gelap dan terang kan? Gelap dan terang. Jadi rona itu tergantung dari si objek. Jadi kalau misalkan objek itu dia mampu menyerap cahaya, kemudian dia bisa memiliki rona yang gelap gitu, kayak air, laut, sungai, danau gitu. Tapi kalau misalkan objek itu bisa memantulkan cahaya, dia bisa memiliki
uh, terang ya ronanya kayak gitu. Apakah kita bisa membedakannya dengan rona? Oke, kita lihat di opsi yang lain. Ada bentuk, kalau bentuk itu kayak segitiga, segi empat gitu. Jadi lingkaran kayak gitu. Apakah kita bisa melihat sebaran pohon, irigasi, dan tempat parkir? Kan membahasnya tentang segitiga, lingkaran, segi empat, persegi panjang kayak gitu kan. Terus apakah ini bisa kita lihat untuk membedakan? Ini misalkan segitiga, segi empat gitulah ya, memanjang gitu. Kalau asosiasi itu apa? Kalau asosiasi itu adalah hubungan antara satu objek dengan objek yang lain. Hubungan objek dengan objek yang lain. Jadi kayak misalkan kita bisa melihat kalau itu tuh stasiun setelah kita setelah kita ngerti kalau itu tuh ada rel kereta di situ gitu. Jadi itu asosiasi ya. Terus kemudian yang D itu ada ukuran. Kalau ukuran itu kayak ya ukuran ya berapa meter gitu, itu maksudnya ke ukuran. Kalau pola itu pola teratur, tidak teratur, memanjang gitu, itu masuknya ke pola. Nah, lalu kunci penting mana nih yang untuk mengenali objek pada citra penginderaan jauh? Jadi sebenarnya kalau untuk di nomor 8 itu jawabannya nomor 8 yang A, yang rona. Kenapa? Jadi kalau misalkan kita lihat nih di penginderaan jauh gitu, kalau untuk yang sebaran pohon itu jelas banget kan kalau dia itu memiliki rona yang gelap ya kan, karena dia bersifat menyerap cahaya kayak gitu. Jadi benar-benar, dan teman-teman bisa langsung lihat kalau itu tuh memang sebaran pohon gitu. Pun yang irigasi itu tuh kayak pasti ronanya gelap dan dia nanti polanya memanjang. Cuman kan kita lihat dulu nih dari si ronanya itu, karena kalau misalkan dia ronanya terang itu tuh bisa aja kita akan mengira itu sebagai jalan setapak atau jalan raya kayak gitu. Terus ada yang tempat parkirnya nih. Kalau tempat parkir kan itu jelas banget dia memantulkan cahaya, jadinya dia akan memiliki rona yang lebih terang dibandingkan dengan kenampakan yang lainnya kayak gitu. Jadi kalau untuk yang nomor 8 itu jawabannya yang A. Selanjutnya kita ke nomor 9. Nih, nomor 9 itu soalnya adalah proses pemasukan data spasial ke dalam perangkat dan sistem informasi geografi ke dalam perangkat lunak sistem informasi geografi atau SIG itu disebut dengan, kita lihat opsi yang A, interpretasi. Jadi kalau interpretasi itu kan sebenarnya definisinya adalah pengenalan objek. Pengenalan objek ya. Jadi jawabannya bukan yang itu, karena kita sedang membicarakan tentang proses pemasukan data. Nah, kalau yang memasukkan data itu adalah makna dari opsi yang B, yaitu digitasi. Ya, jadi nomor 9 itu jawabannya yang B. Nah, kenapa Kak enggak yang C, yang C apa gitu? Klasifikasi itu kan dia pengelompokan ya, dia pengelompokan data gitu loh. Dia pengelompokan data gitu. Terus kemudian ada scoring. Kalau scoring itu nilai pada suatu parameter. Jadi kayak misalkan nih dia, bentar Kakak tulis dulu, nilai pada suatu parameter. Jadi misalkan nih nanti tuh di aplikasinya SIG itu ada kayak kita ngasih skor. Kalau misalkan itu dataran rendah kita kasih nilai 0, atau itu dataran yang landai nanti kita kasih nilai 1. Terus kalau dia curam kita kasih nilai 2. Itu masuknya ke si scoring. Oke.
gitu. Jadi kita kayak ngasih nilai gitu pada suatu parameter. Nah, yang menentukan itu ada yang sudah ada acuannya dan ada juga yang kita yang bikin acuan itu sendiri kayak gitu. Nah, untuk yang terakhir itu ada transformasi. Jadi sebenarnya kalau yang transformasi ini tuh menyamakan koordinat gitu. Ini menyamakan koordinat. Oke, jadi jelas ya kalau nomor 9 itu jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Di nomor 10 di sini ada wilayah potensi erosi di Provinsi Jawa Barat itu merupakan contoh konsep region yang mana ya. Kita lihat nih opsi yang A, fungsional. Jadi kan kalau untuk perwilayahan masih ingat ya, dia tuh cuma ada dua. Ada yang fungsional sama ada yang formal. Oke, jadi kita hanya akan fokus di A sama yang di B gitu. Nah, untuk yang fungsional itu kan dia masih ingat ya, dia ciri-cirinya seperti apa? Fungsional itu ciri-cirinya dia bersifat heterogen, jadi kayak banyak banget jenisnya ya kan, banyak banget aktivitas di situ. Terus kemudian dia bersifat dinamis ya kan, jadi dia akan selalu berkembang kayak gitu. Terus sementara itu kalau untuk yang satunya lagi, untuk yang satunya lagi itu ada formal. Kalau formal itu dia kebalikan dari si fungsional, berarti dia bersifatnya homogen dan dia bersifat statis. Jadi kayak stay gitu. Jadi dia tidak akan berubah dalam jangka waktu yang lama. Contohnya kalau fungsional itu kayak Jabodetabek. Jadi di sini dia memiliki hinterland, dia memiliki hinterland, memiliki wilayah penyangga atau penyokong gitu. Kayak Jabodetabek, Jakartanya sebagai pusat kota, sebagai inti kota kayak gini, nih Jakartanya gitu kan. Terus kemudian nanti dia disangga sama daerah sekitarnya gitu, sama Bekasi, sama Tangerang, sama Bogor, sama Depok kayak gitu. Itu yang fungsional. Kalau yang formal itu tuh kayak dia memiliki wilayah transisi. Jadi kalau misalkan diilustrasikan, ini pusat, ini wilayah perkebunan misalkan. Terus nanti tuh ada kayak gini, gitu. Ini wilayah inti namanya. Terus yang di sini wilayah transisi gitu. Ini transisi, ini dia wilayah inti kayak gitu. Nah, di sini kan yang ditanya itu adalah wilayah yang potensi erosi. Itu tuh masuknya ke konsep region yang mana? Nah, karena kalau potensi erosi itu kan dia tidak berkembang ya wilayahnya, dalam arti ya udah dia hanya wilayah yang berpotensi erosi dan dia tidak memiliki hinterland dan dia tidak heterogen ya kan, tapi dia bersifat homogen. Semua wilayahnya itu merupakan wilayah yang berpotensi terjadi erosi dan dia akan tetap seperti itu, stay kayak gitu, kecuali kita nanti pun kita melakukan reboisasi atau semacamnya, dia akan tetap menjadi wilayah yang memiliki potensi erosi kayak gitu. Jadi kalau untuk nomor 10 itu jawabannya yang B. Oke, nah selanjutnya ke nomor 11 ya. Di sini ada soalnya adalah produk unggulan hasil pertanian di negara Vietnam. Jadi Vietnam itu sebenarnya memang salah satu negara yang dia hasil pertaniannya itu banyak banget di berasnya, kopi, sama di karet. Itu yang banyak banget dijadikan hasil dari si negara itu, si negara Vietnam gitu. Jadi kalau untuk nomor 11 itu jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Jadi di nomor 12 ini soalnya ada suhu rata-rata harian sebuah kota dapat digunakan untuk menjelaskan kondisi cuaca di kota tersebut. Jadi kalau untuk yang atas itu benar ya, bahwa kalau misalkan suhu rata-rata harian nih itu bisa menjelaskan kondisi cuaca di kota tersebut. Oke deh, berarti sebelum kita di sini kakak mau jelasin dulu faktor-faktor cuaca dan iklim. Kita review sedikit ya. Oke, faktor cuaca dan iklim.
Masih ingat kan faktor cuaca dan iklim itu ada apa aja? Yang pertama itu ada suhu, ya kan? Suhu itu nanti dia dipengaruhi oleh banyak hal lagi. Nanti ada kayak penyinaran matahari, terus ini sudut datang ya. Jadi kayak misalkan nih sudut datang sinar matahari itu kalau siang itu akan jauh lebih panas dibandingkan dengan pagi. Kenapa? Karena kayak kalau pagi itu dia kan dari sini nih, ya kan, dia menyinari ke sini. Jadi yang kena itu tuh kayak cuman di daerah sini aja gitu loh. Ngerti nggak sih? Ini misalnya ini matahari ya. Ini matahari. Ini penyinaran matahari ke sini. Kok jadi orang ya? Kayak gitu. Jadi untuk ini nih yang kena sinarnya tuh kayak cuma segini doang gitu. Kalau misalkan udah agak siang kan udah di sini nih kan, dia sudah di atas. Jadi nanti si daya kemampuan untuk penyinaran mataharinya tuh kayak jauh lebih luas gitu sini. Itu ini sudut datang sinar matahari. Jadi biasanya kenapa kalau siang itu jauh lebih panas. Oke, yang kedua kemudian ada kelembaban, kemudian ada apalagi angin, ya kan? Terus kemudian ada kelembaban, angin, terus ada awan, kemudian kakak tulis ini ya, kemudian ada hujan, kemudian ada tekanan udara. Gitu. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim. Maka untuk yang pernyataan yang di atas itu benar ya, suhu rata-rata harian sebuah kota dapat digunakan untuk menjelaskan kondisi cuaca karena suhu merupakan salah satu faktor dalam penentuan cuaca dan iklim gitu. Jadi yang atas itu benar. Terus yang bawahnya kita lihat, sebab suhu udara dapat berubah seiring dengan perubahan waktu dan pergeseran posisi matahari. Nah ini nih di sini tadi kakak udah jelasin sudut datang sinar matahari. Jadi bahwa kalau misalkan pagi di sini yang panas itu kan kita pasti merasakan panasnya kayak cuman dikit gitu kan, kayak cuman anget-anget doang. Nah sementara kalau misalkan siang itu kita akan merasakan tuh jauh lebih panas penyinaran mataharinya karena memang sudut datang sinar mataharinya jauh lebih banyak seperti itu. Jadi yang ini juga benar kayak gitu. Dan untuk yang nomor 12 itu dia keduanya saling berhubungan, sama-sama membicarakan suhu dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi cuaca di suatu kota kayak gitu. Jadi kalau untuk nomor 12 itu jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Nah, kita lanjut ke nomor 13, itu ada industri sepatu kulit termasuk ke jenis industri non ekstraktif. Nah, kita akan membicarakan tentang industri ya. Di sini berarti sebab industri non ekstraktif memiliki produk utama berbentuk jasa. Jadi, industri ini berdasarkan bahan baku ya, berarti berdasarkan bahan bakunya itu dia terbagi menjadi 3 ya. Industri berdasarkan kelihatan nggak? Berdasarkan bahan baku itu ada 3, ada industri ekstraktif, non ekstraktif, sama fasilitatif. Yang pertama itu ada ekstraktif. Kalau yang ekstraktif itu dia berasal langsung dari alam gitu. Jadi kayak misalkan nih industri makanan, minuman, jus tuh, itu masuknya ke ekstraktif karena dia berasal dari alam. Terus yang selanjutnya yang kedua itu ada yang non ekstraktif. Kalau yang non ekstraktif itu dia berasal dari industri lain. Industri lain ya. Jadi kayak misalkan baju, industri baju itu dia masuknya ke industri yang non ekstraktif. Kenapa? Karena kita membutuhkan kain kan untuk menjadikan itu baju gitu. Jadi dia berasal dari industri yang lain
gitu, bukan dari alam langsung kayak gitu. Terus kalau yang ketiga itu ada fasilitatif ya, kakak tulis ini ada fasilitatif. Kalau fasilitatif itu kayak di bidang jasa kayak gitu. Jadi kalau untuk yang nomor 13 yang atasnya adalah industri sepatu kulit termasuk ke dalam jenis industri non ekstraktif. Jadi kalau misalkan ini kan dia, nah kalau untuk yang itu kan industri sepatu kulit itu dia langsung kan dari kulit si hewan, biasanya kayak kulit sapi atau kulit ular mungkin ya kan. Nah jadi dia tidak termasuk ke non ekstraktif, tapi dia masuknya ke ekstraktif langsung dari alam kayak gitu, karena bahan baku utamanya memang dia berasal langsung dari alam. Jadi kalau yang ini berarti salah. Terus yang bawahnya, sebab industri non ekstraktif memiliki produk utama berbentuk jasa. Ini juga salah karena kalau yang jasa itu fasilitatif gitu. Jadi kita lanjut ke nomor yang 14. Jadi di nomor 14 ini soalnya adalah biosfer merupakan unsur geosfer yang berinteraksi dengan atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Batas interaksi tersebut masing-masing adalah, jadi di sini dikatakan bahwa biosfer itu adalah unsur geosfer yang memang berinteraksi sama atmosfer, hidrosfer, sama litosfer. Batas interaksinya kita lihat opsi yang 1, hingga ketinggian 10 km di atas permukaan tanah untuk biosfer. Yang ini benar ya, dia sampai di ketinggian 10 km di atas permukaan tanah, karena di atas ketinggian 10 km kita masih bisa menemukan si biosfer itu juga kayak gitu, dan berinteraksi sama yang atmosfer kan. Terus ada ini berarti betul. Terus hingga kedalaman 100 km di bawah permukaan tanah, ini juga benar. Kemudian ada sampai kedalaman 200 meter dari permukaan air, ini juga benar ya. Kita tahu ada yang namanya zona-zona laut sampai lebih dari ribuan meter. Jadi nomor 3 betul. Terus kemudian yang nomor 4 sampai ketinggian 100 meter di atas permukaan tanah, ini jelas banget karena kalau 100 meter kan pasti masih ada gitu. Oke, jadi ini udah jelas banget ya nomor 14. Jawabannya kalau semuanya berarti yang Oke, kita jawab nomor terakhir di nomor 15. Oke, untuk nomor 15 di nomor terakhir ya, ini soalnya perkembangan wilayah yang terbangun ke arah pinggiran kota di Indonesia merupakan fenomena perluasan wilayah 1 pinggiran, 2 peralihan, 3 inti, 4 urban. Jadi perkembangan wilayah yang terbangun ke arah pinggiran kota di Indonesia. Kalau misalkan ada wilayah yang berkembang ke arah pinggiran kota, maka itu di wilayah merupakan fenomena perluasan wilayah. Ini berarti yang meluas itu wilayah apa? Yang pertama itu jelas banget wilayah urban ya. Yang ini wilayah para pengelaju gitu. Jadi kalau misalkan yang urbannya terjadi perluasan wilayah kayak gitu, yang peralihan juga benar ya. Kenapa? Karena artinya wilayah transisinya juga berkembang kayak gitu. Jadi kalau nomor 15 itu jawabannya yang C ya, 2 dan 4. Oke, terima kasih untuk adik-adik yang sudah menonton video. Jangan lupa di subscribe ya jangan lupa di like dan subscribe untuk channel YouTube Mitra Pelajar. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.